Selamat pagi rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mulai renungan kita. Sebelum renungan kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap musim hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kita pagi ini berjudul Jangan Mencari Pertolongan Kepada Dunia. Diambil dari Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada suatu ketika, Tuhan memanggil Abraham dan menyuruhnya keluar dari negerinya dan dari sanak saudaranya. Lalu Abraham beserta Sarai istrinya dan Lot dengan beberapa orang dan segala harta benda mereka. Abraham berjalan terus dan makin jauh untuk berjalan ke tanah Negeb, suatu wilayah padang pasir di Israel Selatan. Setelah sampai di tempat itu, terjadilah kelaparan yang hebat. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri Abraham, "Tuhan, aku sudah taat, aku sudah melayani Engkau. Tapi, mengapa hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi? Mengapa aku harus dihadapkan pada situasi yang teramat sulit seperti ini?" Kemudian karena kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir. Dengan kata lain, ketika mengalami masalah yang berat, Abraham meminta pertolongan kepada Mesir. Mesir adalah lambang dunia. Abraham pergi ke Mesir bukan atas petunjuk dari Tuhan, tetapi atas kehendaknya sendiri. Pada waktu itu, iman Abraham belum bertumbuh sehebat yang dikisahkan dalam Alkitab, di mana ia di kemudian hari disebut sebagai bapa orang percaya. Dalam situasi-situasi sulit, Abraham lebih berharap kepada Mesir daripada berharap kepada Tuhan. Abraham mencoba mencari jalan keluar untuk masalahnya dengan mengandalkan jalan pikirannya sendiri yang terbatas. Karena keadaan sangat mendesak dan demi mendapatkan pertolongan secara instan, Abraham bahkan berani berbohong kepada Firaun dengan mengatakan bahwa Sarai adalah adiknya. Sehingga Sarai pun diambil istri oleh Firaun. Namun, oleh karena anugerah dan campur tangan Tuhan semata, akhirnya rumah tangga Abraham pun dipulihkan. Sarai kembali kepadanya. Berbagai persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini adalah bagian dari proses pendewasaan iman kita. Karena itu, Tuhan mengajar kita untuk berseru kepadanya dan berharap hanya kepadanya saja, bukan kepada yang lain, seperti tertulis dalam Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka daripada kesesakannya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, berharaplah hanya kepada Tuhan, karena pertolongannya itu cukup untuk kita. Haleluya. Sebelum renungan ini kita akhiri, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadikan-Mu terutama di dalam hidup kami. Selalu percaya bahwa setiap rencana-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan beri kelancaran buat kami. Di
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.